Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Elviasari dengan NIM 8603-52455. Di sini saya akan memenuhi tugas 3 dengan matkul filsafat ilmu. Pilar dalam pendidikan sama dengan dasar utama plus tiang penguat yang bikin sistem pendidikan nggak gampang roboh. Maknanya lebih spesifik ini. Yang pertama yaitu dasar atau fondasi. Pilar itu fondasi nilai dan tujuan. Contohnya Pancasila sebagai pilar pendidikan di Indonesia. Kalau fondasinya kuat, arah pendidikan jelas mau ngantar peserta didik jadi seperti apa. Yang kedua, tiang penyangga atau komponen utama. Pilar juga bagian-bagian penting yang saling menopang. Kalau satu pilar lemah, seluruh sistem goyah. Pilar pendidikan nasional versi UNESCO ada 4 pilar belajar. Misalnya yang pertama belajar mengetahui, yaitu kuasai ilmu dan cara berpikir. Yang kedua belajar mengerjakan, yaitu punya skill praktis. Yang ketiga belajar hidup bersama, yaitu empati, toleransi, dan kerjasama. Yang keempat belajar menjadi diri sendiri, yaitu kembangkan potensi plus karakter. Yang ketiga penguat atau penumpang, fungsinya nahan beban sistem, yaitu beban perubahan kurikulum, teknologi, kebutuhan industri, dan lain-lain. Kurikulum, sarana, kebijakan sama dengan pilar-pilar penguatannya. Singkatnya, tanpa pilar, pendidikan cuma atap tanpa tiang, ada bangunannya tapi rapuh. Jawaban yang kedua yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik atau pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yaitu di tengah membangun semangat. Guru berada di tengah peserta didik untuk membangkitkan motivasi, kreativitas, dan semangat belajar. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Pendidik memberikan dukungan, arahan, dan kebebasan agar peserta didik mampu berkembang mandiri. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga membimbing karakter, memberi motivasi, dan mendukung kemandirian peserta didik. Jawaban nomor 3 yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani tetap relevan dalam era digital karena pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Relevansinya dalam pembelajaran daring dan penggunaan teknologi, guru harus menjadi teladan dalam berperilaku digital yang baik, seperti menggunakan sumber informasi yang terpercaya, menjaga etika komunikasi, dan memanfaatkan teknologi serta bertanggung jawab. Tantangannya, tidak semua guru memiliki kompetensi literasi digital yang memadai. Peserta didik lebih banyak terpapar figur publik yang influencer di media sosial sehingga pengaruh guru sebagai teladan dapat berkurang. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yaitu di tengah membangun semangat. Relevansinya, guru berperan sebagai fasilitator yang membangun motivasi belajar peserta didik melalui berbagai media digital seperti kelas virtual, diskusi online, dan pembelajaran berbasis proyek. Tantangannya,
sulit menjaga keterlibatan dan motivasi siswa dalam mempelajari daring. Interaksi yang terbatas dapat mengaruhi kedekatan emosional antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, Tutpuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Relevansinya, teknologi memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri melalui berbagai sumber digital. Guru berperan memberikan arahan, dukungan, dan umpan balik agar siswa mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Tantangannya, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan belajar mandiri yang baik. Resiko penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme, ketergantungan pada AI, dan penyebaran informasi yang tidak valid. Tantangan dalam literasi digital dan karakter peserta didik. Di era digital, peserta didik harus memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memilih informasi yang benar dan menghindari hoaks. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat memengaruhi karakter seperti menurunnya disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan bersosialisasi secara langsung. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus berjalan seiring dengan pengembangan literasi digital. Peran guru di era digital. Peran guru tidak lagi hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu proses belajar, motivator yang membangkitkan semangat belajar, pembimbing dalam penggunaan teknologi secara bijak, dan teladan dalam etika dan budaya digital. Jawaban yang keempat, 3 pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat, peserta didik tidak hanya membutuhkan pengetahuan akademik, tetapi juga teladan karakter, motivasi belajar, dan pendampingan yang tepat. Ngarso Sungtulodo menegaskan pentingnya guru sebagai teladan dalam sikap, etika, dan penggunaan teknologi yang bijak. Ing Madya Mangunkarso membantu membangun semangat belajar, kreativitas, dan kolaborasi peserta didik. Sementara Tutpuri Handayani mendorong kemandirian belajar serta pengembangan potensi setiap peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Dengan menerapkan ketiga pilar tersebut, pendidikan nasional dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah rendahnya karakter peserta didik, kurangnya motivasi belajar, dan tantangan literasi digital. Pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.